Halo, saya Asmara Wijana dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022 dengan NIM 4947111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum dari PGPBL acara yang keenam, yakni kita akan membuat hybrid apps menggunakan Ionic Framework yang diintegrasikan dengan Leaflet.js gitu. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih Leaflet.js itu. Nah, kalau yang project kemarin, kita kan menggunakan KISS API di mana kita menggunakan fungsi geolocation untuk mengetahui apa lokasi terkini dari perangkat kita. Nah, sedangkan untuk Leaflet.js ini itu nanti berfungsi untuk pembuatan peta secara interaktif di Ionic Framework gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga akan memanfaatkan atau menggunakan Vercel atau Vercel, di mana Vercel itu merupakan eh, web yang atau platform yang berfungsi untuk deploy aplikasi. Jadi nanti kita akan mendeploy aplikasi yang telah kita buat ke Vercel supaya dapat diakses secara publik gitu. Oke. Apa sih yang perlu kita lakukan dalam pembuatan apa peta interaktif menggunakan Vue.js? Pada praktikum kali ini, yang pertama kita perlu membuat project atau maksud saya kita perlu membuat folder baru di perangkat masing-masing. Kalau saya nama foldernya berupa leaflet map. Begitu, kemudian kita buka folder tersebut melalui command prompt atau git bash. Kemudian kita melakukan instalasi leaflet blank, di mana leaflet blank itu merupakan uh, seperti UI atau template kosongnya yang akan kita kustomisasi untuk pembuatan aplikasi peta interaktif ini, begitu. Kemudian setelah itu kita dapat membuka project tersebut ke dalam Viscode seperti sekarang ini. Tapi sebelum itu kita perlu melakukan instalasi Leaflet kembali di melalui terminal dengan npm install leaflet strip save. Kemudian setelah itu kita juga perlu melakukan instalasi kembali apa leafletnya supaya nanti leaflet tersebut bisa terdefinisi di bagian importnya ini ya. Karena sebelum kita melakukan instalasi lagi, ini nanti leafletnya ini nanti merah, jadi belum terdefinisikan di mana kita melalui terminal Viscode ya, kita dapat mengetikkan komen berupa npm install add types slash leaflet strip save strip dev begitu. Kemudian setelah itu kita bisa mengimportkan ini ya, apa namanya, import L from leafletnya ini supaya tidak error gitu. Nah, berdasarkan skrip tersebut dapat kita ketahui ya, di situ terdapat dua modul yang diimport ya. Yang pertama adalah komponen dan juga L untuk eh, L dari leaflet gitu. Nah, kemudian di situ juga ada deklarasi dari komponen seperti selector, template URL, dan style URL yang masing-masing itu berkaitan dengan file yang ada di folder tersebut seperti selector itu mengarah ke app home, template URL yang mengarah ke homepage HTML, sedangkan style URL itu mengarah ke homepage SCSS gitu. Kemudian di situ kita menggunakan export class berupa homepage di mana itu merupakan kelas utama eh, pada komponen yang menangani logika untuk halaman beranda di aplikasi uniknya tadi. Tuh, kemudian di situ ada variabel peta berupa map dengan tanda seru lmap itu nanti mendeklarasikan variabel map yang akan diisi dengan instant peta leaflet gitu. Nah, tanda seru di sini itu nanti menunjukkan bahwa variabel ini nanti akan diinisialisasi gitu. Kemudian di situ kita menggunakan metode berupa ion view di enter begitu. Ini tipe nih, tapi nggak apa karena di sini kosong jadi nggak masalah sih. Di mana di metode Ion View di Enter, di sini kita menginisialisasi map ya, di mana mapnya itu kita menggunakan berupa map ID dan set view-nya di koordinat ini gitu. Di mana ini tuh di lokasi Surakarta, kemudian kita akan menambahkan till layer ya, di mana
fungsinya itu nantinya akan menambahkan layer peta dasar dari OpenStreetMap dengan atribut untuk memberikan kredit kepada pembuat peta gitu. Jadi di sini nanti fungsinya ialah kita menggunakan layer dari OpenStreetMap yang dimana di tampilan petanya itu nanti ada kredit dari OpenStreetMap di bagian pojok kanan bawah kalau nggak salah. Nanti kita lihat pas demonstrasi projectnya ya. Kemudian di sini ada kustomisasi icon untuk markernya, di mana di sini kita menggunakan icon URL-nya ini dari website ini, kemudian dengan size-nya 80, icon Excel-nya 1241 dan juga pop-up S-nya 1 dan -34. Untuk linknya ini kita dapat peroleh di website ya. Kita bisa cari di Google Chrome atau di website lainnya, misal icon lokasi atau icon apa gitu. Nanti kita tinggal kopaskan link dari apa icon tersebut gitu. Kemudian yang pertama saya menambahkan marker untuk Keraton Surakarta ya dengan koordinat seperti ini. Kemudian juga menambahkan image keraton eh, sama kita mencari apa apa namanya foto dari Keraton Solo, kemudian kita kopas linknya ke Discord ini di bagian homepage TS gitu ya. Kemudian di sini kita juga menambahkan pop-up information di mana kita menggunakan fungsi berupa bind pop-up ini nanti berfungsi untuk menampilkan pop-up information di marker kita ketika kita mengklik marker tersebut. Nanti akan muncul foto dan juga keterangannya di mana di sini ada judul judul untuk keterangannya berupa Keraton Surakarta, kemudian ada keterangan dari foto tersebut yakni pusat kebudayaan Jawa bla 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 gitu. Kemudian image SRC ini nanti tuh kita berkaitan dengan image keraton di sini. Jadi kita tidak perlu mengupas-ngupas hasilnya. Kita hanya menggunakan ini dolar dengan kurung Kurawa seperti ini. Kemudian juga saya menambahkan marker di UNS dengan langkah yang sama dan juga marker di Pasar Logi dengan langkah yang sama serta marker di UMS atau Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan langkah yang sama gitu. Kemudian di sini saya juga menambahkan base map. Ada 4 base map. Yang pertama adalah base map dari satellite, kemudian topo layer, OSM layer, dan juga kartodb layer gitu. Kemudian selanjutnya kita juga akan menambahkan layar satelit itu sebagai basemap awal di mana ketika kita mengakses Ionic framework-nya, tampilan awal dari peta tersebut itu akan secara default menggunakan basemap dari em, apa satelit tersebut gitu. Kemudian kita akan menambahkan layar control untuk pengguna supaya dapat memilih basemap yang cocok untuk digunakan gitu di aplikasinya seperti ini. Mau pilih satelit bisa, mau pilih topografi bisa, dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk homepage HTML, di mana secara garis besar di file ini itu berfungsi untuk em, mengatur judul dan juga konten di aplikasi Ionic Framework-nya gitu. Di mana kita di sini ada Ion header, di mana Ion header ini memuat Ion toolbar dan juga Ion title, di mana kita menggunakan title-nya berupa leaflet map gitu. Di mana di sini ada ion content untuk ID. Kita menggunakan map ID dengan style hack-nya dan juga width-nya itu 100%. Dengan full screen-nya ini kita false. Dan juga translucent-nya di sini kita true gitu. Kemudian selanjutnya untuk sintaks terakhir kita kustomisasi atau kita sunting di file global.scss di mana kita akan menambahkan komponen dari leaflet CSS di bagian optional CSS utils that can be comment out ini di sini. Apa sih fungsinya? Kenapa kita perlu mengimport komponen tersebut? Yang pertama kegunaannya atau fungsinya ialah mengatur tampilan peta. Karena leaflet itu menyediakan style default untuk elemen visual leaflet seperti tile layers, marker, pop-up, maupun control zoom dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah fungsinya untuk memastikan konsistensi tampilan ya. Jadi nantinya di web browsernya itu uh, aplikasinya tersebut memiliki tampilan yang konsisten di berbagai perangkat dan juga resolusi. Kemudian yang ketiga, terakhir, menyediakan interaksi pengguna. Jadi,
dapat mengatur ke interaktif seperti hover, klik, dan juga gerakan lainnya yang digunakan untuk berinteraksi dengan peta begitu. Baik, setelah ini mari kita melihat demonstrasi project dari integrasi Ionic Framework dengan Liquid.js. Baik, ini merupakan demonstrasi dari Ionic Framework yang diintegrasikan dengan Liquid.js. Jadi ini tampilan dari petanya ya, yang kita menggunakan library Litmap untuk pembangunannya, di mana di sini kita tadi sudah menambahkan 4 base map, di mana satelit sebagai base map default ketika kita mengakses aplikasi. Kemudian di sini ada topografi, bentar. Nah, ini topografi. Kemudian ada OpenStreetMap. Nah, ini OpenStreetMap. Kemudian di sini ada kartu di bidang meter gelap. Wow. Kemudian di sini kita juga menambahkan marker. Ya, yang pertama ini ada UMS. Ya, jadi kalau kita klik markernya akan muncul pop-up information mengenai lokasi tersebut. Nah, seperti ini. Ulala. Oke. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai deploy project-nya. Bagaimana sih cara kita melakukan deploy project? Yang pertama, kita dapat melakukannya dengan login atau sign up di Vercel. Di website Vercel-nya, di sini kan saya sudah memiliki project ya. Jadi, misalnya nih, di sini kita add new, terus pilih project, kemudian untuk import Git repository, ini kita bisa pilih di ini add GitHub account, kemudian kita bisa mengatur konfigurasi ya antara GitHub kita, misal username juga password supaya bisa terhubung dengan misalnya. Kemudian kita pilih saja, misal sudah terhubung ya, seperti saya kan sudah terhubung, jadi saya pilih username dari GitHub saya, kemudian saya pilih project saya, yakni Live Flight Map. Nah, kemudian kita import. Nah, ini default saja ya, karena sudah sesuai ya. Karena Vercel ini memiliki kelebihan, yakni dia bisa secara otomatis melakukan konfigurasi dari project yang kita akan deploy gitu. Ini sudah benar nih framework-nya Ionic Angular. Kemudian ini bisa kita deploy gitu. Nah, setelah itu hasil dari deploy-nya ialah seperti ini. Bentar ya, ini saya klik dulu. Nah, hasil deploy-nya ialah seperti ini. Nanti akan muncul nih tampilan seperti ini dan juga ada link-nya. Jadi kalau kita klik link-nya, nah akan langsung muncul ke atau langsung diarahkan ke hasil Ionic-nya atau aplikasi hybrid-nya itu ya. Nah, selain itu, kalau misal sudah sukses deploy dari Vercel di bagian GitHub kita, di bagian About di sini, itu juga akan ada ini link dari deploy Vercel-nya gitu. Nah, kemarin ketika saya melakukan deploy aplikasi itu ada kendala, yakni ketika saya melakukan push project ke GitHub secara langsung dari VS Code atau Visual Studio Code-nya itu, ketika saya deploy ke personnya itu terjadi error, ada 12 error di mana itu secara garis besar errornya menyatakan bahwa leaf flight-nya itu tidak bisa didefinisikan gitu. Kemudian setelah itu karena saya sudah pusing ya gimana nih caranya, kemudian saya konsultasi melalui chat Telegram dengan salah satu asprak yakni Mbak Nisa. Di situ beliau memberikan saran untuk melakukan push project-nya itu melalui command prompt. Namun karena saya sudah lupa caranya seperti apa, makanya saya maksud saya push-nya itu dengan cara PGPPL acara satu, yakni kita git clone, kemudian kita hapus folder utama yang ada di penyimpanan atau directory gitu. Kemudian baru di commit. Nah, ternyata kemudian saya deploy lagi, alhamdulillah, bersyukurillah, menikmatilah bisa terdeploy dengan sukses. Begitu. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.